Kayu pokoknya. Nah, tergantung kayu apa gitu ya, oke lah. Tapi sebenarnya kayu itu lebih kokoh. Coba aja bangunan-bangunan yang pakai kayu zaman dulu itu sampai sekarang masih kuat. Yang model logam kemarin baru ada kasus itu di Jawa Barat atau mana itu loh apa Palu apa itu Banjaringan ambles itu di TV sih. Itu baru aja selesai dibangun itu karena ternyata ininya pakai baja ringan tapi atapnya pakai genteng yang beton itu loh masih cor-coran itu loh. Jadi kan dia nggak tahu itu masalahnya korupsi apa nggak tahu, tapi yang jelas itu logikanya nggak masuk karena logam nggak kuat, tapi kalau kayu insya Allah kuat. Ini kuat ini dan suaranya dibandingkan logam nyaring mana ketika dipukul. Logam lebih nyaring ya, logam itu lebih nyaring. Makanya kemarin saya katakan untuk mengeluarkan suara butuh kekuatan dari logam. Logam itu maksudnya paru. Masuk ya sampai sini. Ini kita filosofi ya, bukan hafalan. Makanya ketika dapat ini ada stroke nggak bisa ngomong tapi masih bisa gitu. Berarti masalahnya ada di jantung. Oh masih bisa kok. Berarti kan masih bisa keluar suara. Berarti parunya masih oke lah. Oke dalam maksud saya adalah dia bermasalah tapi yang lebih parah adalah si jantung, karena jantung sudah nggak bisa gerak, gitu. Nggak bisa bersilat lidah. Makanya orang-orang yang pintar bersilat lidah itu nanti orangnya cenderung kurus karena unsur api. Nah, ya, nggak tadi harus dikerjain apa? Namanya apa ya tadi yang ngerjain? Ayo semuanya berdiri gitu ya. Apa tadi badai hujan apa tadi? Gerimis apa itu? Itu badai pasti berat. Oh iya gitu ya. Itu sebenarnya wah ini dikerjain pada mau ini. Nah itu karena jantungnya bagus nanti mungkin di sini akan terlihat agak merah Kumairok kemarin ya. Apa Kumairok itu adalah karena jantungnya bagus. Jantung yang bagus nanti dia akan didukung dengan ingatan yang bagus. Makanya ingatan itu harus didukung sama jantung yang bagus. Nah, hafalan orang yang hafalannya bagus itu orangnya cenderungnya bukan yang gemuk, bukan yang lembab. Kalau tipe ini kemarin bukan yang lembab, tapi tipenya yang cenderung agak kering. Makanya hati-hati punya istri yang agak kurus. Nanti kurus itu kan di sini ya, tapi kan jodohnya idealnya adalah lembab. Kan menghilang kan obatnya kan ya, menghilang. Yang di sini tuh tanggal-tanggal biasanya hafal. Jadi tanggal nikah, tanggal anaknya lahir, tanggal apa gitu, siap-siap stres nanti yang ini karena ini orangnya santai. Tanggal berpisah sama mata. Nah itu dia, makanya nanti dulu punya siapa aja yang disuka gitu. Nanti disebutkan kita ingat-ingat yang tipe lembab, kemudian disebutkan, terus besoknya lagi kita agak lupa, si kita masih ingat. Gitu. Jadi ini secara sifat seperti itu. Nah, ini agak lumayan juga, saya punya istri karena saya lembab, orang biasanya berdapat sedikit yang kering lah, ini sering tobat saya kalau di kapan tanggal nikah, kapan anaknya lahir, saya umurnya anaknya berapa. Saya kemarin ditanya datang ke sini, Pak Bulan ya, anaknya umur berapa? Saya terima diem. Ya kan ya saya diem. Maksudnya lembab, nggak tahu umur anak saya umur berapa. Kacau banget. Yang jawab ya istri saya yang lebih Pak. Gitu. Terus sampai situ sudah ini. Jadi maksud saya kayu itu seperti itu. Kayu itu seperti itu. Dan dia akan mengikuti sebuah cahaya. Kalau dalam biologi namanya apa? Kalau tumbuh, dia kayu itu tumbuh akan mengikuti cahaya datang itu. Dia akan selalu mencari dan mencari. Nah itu kalau bahasa sekarang kepo. Orang yang kepo itu rivernya kaca. Itu maksud saya. Ya. Orang kepo. Rivernya kaca. Nah, unstabil, kurang stabil. Coba sekarang bayangkan. Sekarang ada contoh paling mudah adalah biji yang tumbuh tapi gelap tapi sinarnya di sini. Dia akan di sini kan ya. Terus dia akan nongol. Kita tutup lagi kasih cahaya di sini. Dia akan di sini. Sekarang saya tanya, batangnya ini rapuh atau kuat? Rapuh, Bu. Rapuh. Itu namanya tidak stabil, maksud saya seperti itu. Jadi kira-kira orang yang kepo itu mudah goyang nggak? Mudah. Yang kan goyang ke sini, gitu. Itu kayu. Jadi memahaminya seperti itu nanti silakan dikembangkan sendiri. Makanya ilmu ini kayak itu caranya adalah nongkrong. Nongkrong itu keluar, ada kayu. Gimana ya kayu ini? Dia punya sifat begini. Kesini ada pohon ini, kok ini begini ya. Itulah manusia nanti beda-beda sifat-sifatnya.
kayu ini dengan kayu yang sini beda, sama-sama kayu gitu, ya kan? Di Kalimantan ada kayu apa ya? Baca kayu ulin, kayu besi atau apa ulin atau apa kayu hitam, kayu mungkin di daerah Semarang, Kudus itu ada kayu jati, daerah mana lagi ada kayu, kemarin ada kayu mahoni yang bijinya pahit dan seterusnya. Banyak banget, kemudian sampai akar-akaran yang sekarang lagi tren ada bajaka gitu ya. Bajaka itu sebenarnya akar, ada yang beracun, ada yang bisa untuk obat, dan itu beracun semua aslinya. Jadi antara obat dan racun itu cuma satu pembedanya, dosis gitu. Jadi semuanya itu racun, aslinya racun. Nah, apa aja yang nggak racun? Di sini ada apa ya? Ini ya peach gum, peach gum. Ini kan kemarin sempat tren waktu puasa. Oh iya. Ya, peach gum. Peach gum itu apa pak? Semacam dari kayu, nanti keluar kayak getahnya gitu. Ini sifatnya lengket. Oh yang sebatas dulu Ini kayak memang karet seger ya. waktu apa namanya waktu buka puasa itu seger ketika dia memang kondisinya kering. Tapi bagi orang yang puasa dengan tipe lembab dan sindrom lembab, makan ini insya Allah nanti pas hari raya besar dan berat banget ini. Ya itu. Nah saya termasuk yang lembab makan ini nggak kuat. Bisa tapi nggak kuat. Dan masih banyak lagi ya. Oh ini satu ramuan ini belinya satu ramuan, ini namanya apa, ramuan apa saya lupa. Nah ini ancau, ini sahabat saya. Ancau itu sebenarnya mirip-mirip namanya jujuba, apa bidara, tapi Chinese sering disebut dengan kurma Cina gitu ya. Baunya wangi tapi rasanya seperti bidara sebenarnya, bidara Cina gitu. Oh, itu susah tumbuh, saya menanam capek nunggunya. Bisa tumbuh, ini bijinya kecil banget, ini bijinya kecil. Nanti masih bijinya dipecah lagi, tik. Nah bijinya tipis, pas ininya pas dipanggil istri, apa namanya, kekerasan besar ya. Jadi harus hati-hati sekali. Tumbuhnya hampir ini sudah setengah tahun, masih segini tingginya. Nggak tumbuh, agak sulit. Apakah saya harus cari orang Cina dulu baru? Ya ini contoh aja ya, nanti kita masuk ke sini dulu. Sekarang api sebenarnya sudah saya singgung. Api itu sifatnya panas, dia suka sekali provokator. Provokator itu sifatnya jangan negatif ya. Provokator bisa negatif bisa positif, tergantung dia mengarahkannya kemana. Tadi cocok MC jadi MC cocok, dia provokator dia. Provokator. Kalau saya jadi MC nggak cocok. Berarti dia api membara ya. Iya bagus tapi kan bisa alhamdulillah. jadi apa bisa dimanfaatkan gitu loh ya. Kalau dalam Al-Quran itu nanti silakan cari ayatnya. Allah menciptakan sesuatu nggak ada sia-sia. Ada apa ayatnya? Ma khalaqta hadza batila. Iya. Nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia gitu loh. Dari apapun itu. Jadi jangan sampai aduh kok saya begini ya, kok dia begitu ya. Nah, itu dan tanda-tanda gak syukur itu nanti itu membuka celah setan masuk gitu loh. Sehingga nanti kemudian muncul seandainya ya kan. Makanya lau ya, membuka lau itu artinya seandainya jikalau. Nah itu nanti membuka peta apa pintu setan masuk. Launya bukannya pintar dia, yang tipe panas gitu. Launya lau yang begini bu. LOW itu ya rendah. Lupa. Ini ya. Jadi panas itu seperti itu, dia akan membakar. Dia punya sifat kering, karena membakar berarti sifat kering. Dia punya sifat kering. Tapi sifat kering itu bagus ketika ketemu sama dengan lembab, karena lembab itu orangnya pemalas, sehingga ketika ketemu api dia akan jadi semangat, terkena dampak dari hangat, gitu ya. Jadi kalau malam-malam bagus menghangatkan juga. Cuman kalau siang-siang, nah ini jangan suka jalan siang. Orang tipe panas, maka siang hari jam 11 sampai jam 1 itu komputer. Tidur siang. Dia istirahat, jangan cari perkara. Karena dia tipenya panas, ketemu cuaca panas dan siang hari itu adalah jantung, ya kan? Jantung kan panas, jadi berbahaya. Makanya kemudian memang banyak kasus kemudian jam-jam siang itu adalah untuk istirahat. Tapi kalau tipe lembab masih kuat, tipe panas nanti jadi jantungan. Oke, itu api ya. Kemudian tanah itu kita tanah ya, kita juga dari tanah.
kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah itu dia apa-apain itu menerima. Kemarin sudah saya sampaikan ketika tentang apa ini telapak tangan ya. Jadi tanah itu menerima apa aja, dilempar apa aja mau. Ya. Makanya lambung kita kan tanah. Ya, lambung kita itu tanah. Dilempar apa aja mau nggak? Mau aja. Mau. Yang bikin nggak mau itu liver. Sehingga liver itu pilih-pilih. Iya kan? Liver itu pilih-pilih. Wah enaknya ini sate, wah enaknya ikan bakar, wah enaknya tempe mendoan gitu, wah enaknya ini apa itu yang paling itu pempek dan seterusnya. Itu hati, itu bukan lambung. Nah akhirnya ketika ini diturutin terus, kemudian lambung jadi rusak gitu loh, jadi rusak. Termasuk nanti adalah ketika hati itu tidak mau memasukkan sesuatu ke lambung, itu nanti lambungnya yang kena. Contoh misalnya, aduh kurang dikit nih, nanti aja deh makannya. Aduh kurang dikit, tapi tiap hari kurang dikit, kan jadi banyak. Sehingga kenapa kok sakit lambung? Dia sering telat makan, begitu sering ya. Itu juga hati, bukan lambung, tapi dampaknya ke lambung. Itu namanya menindas. Ditindas, liver menindas lambung. Ya kalau ditindas sakit nggak? Sakit, lama-lama sakit. Tapi nanti kalau lama-lama ditindas, berontak nggak? Berontak, maka dia akan melawan liver dengan istilah menghina, gitu ya, membalik. Jadi membalik itu contohnya adalah GERD. Jadi kalau nanti ada kasus sampai GERD, itu berarti sudah menghina. Tapi kalau masih sering, waduh mules nih, habis makan cabai, waduh kembung nih, itu berarti menghina. Jadi ada tahapannya aja. Penyakit itu ada level. Kalau di fisik apa kesehatan yang umum aja lah, penyakit itu selalu ada di diam, cuma dia muter. Ini bukan pamer ya, ini tuh filosofi. Jadi bukan ini terus ditempelin sini terus saya diem gitu, enggak ya. Jadi ketika penyakit ini misalnya gelap itu berarti ini atau yang? Wah ini terdapat dalam ulama ini. Yang mana nih? Saya ikut aja nih. Ini yang ya. Nanti kalau salah tinggal dibalik doang, kok gampang ini doang. Di Swiss ada gampang lah. Tapi intinya gini, ketika kita sakit itu posisinya misalnya apa? Demam atau apa ya? Atau saya aja ini sedang radang. Berarti saya mengalami kondisi diam. Berarti saya nanti ada di sini. Kalau saya biarkan terus radang itu akan mendingin, akan jadi dingin. Tapi tetap radang tapi dingin. Itu ada, sehingga nanti dia metamorfose atau apa ya? Ya berubah gitu aja lah ya. Jadi di sini penyakit saya. Berarti levelnya naik enggak? Saya cuma kasih contoh misalnya orang DB. DB itu awalnya apa? Siang. Makanya kemudian nanti ada pelana kuda atau pelana apa itu? Istilahnya pelana kuda ya. Itu awalnya di sini. Tapi kalau dibiarkan nanti ke sini. Nanti dibiarkan lagi nanti ke sini. Jadi kayak orang hangat sudah kayak sembuh, tapi badan masa kritis. Iya kan dari panas jadi dingin banget tuh. Setelah itu jadi hangat lagi itu udah mau sembuh gitu ya. Padahal ini masa kritis. Wah bisa. Nah ini berarti perjalanan penyakitnya dari yang awalnya masih di piau, tapi kalau DB udah bukan piau lagi, dia sudah masuk sebenarnya. Karena langsung menyerang darah gitu ya. Sudah ke darah. Dia terus sampai sini level 2, berarti level 1, level 2, level 3, level 4-nya plus atau minus kalau mati? Plus atau minus kalau mati? Plus minus. Ini kan nah, mati, meninggal. Oke, cepet kan, kadang zaman dulu sih kalau DB itu nggak segera ditangani, gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita sebagai pengobat itu kita harus memastikan ini orang sudah di level berapa, sehingga kita bisa kasih tahu bahwa oh Pak untuk kasus ini, misal atau Bu untuk kasus ini penanganannya harus rutin ya. Ya gitu. Nggak bisa sekali terapi langsung jadi, udah enak ya udah pulang bayar. Bukan kayak gitu, itu bukan terapis nanti. Terapis itu punya tanggung jawab berat.
Makanya saya jujur aja, saya kadang kalau mungkin saya akan bisa balas malam. Kenapa? Karena setiap hari saya diteror. Diteror yang pernah berobat ke saya 24 jam. Nah, hari ini tadi saya agak krodit jujur aja. Ini udah saya ditunggu hampir seminggu, obat belum saya kirimkan, dan ternyata ini lagi orang Klaten, ada orang Klaten ini. Orang Klaten kan iya orang aja. Jadi hampir satu desa kena cikungunya. Aduh, mana ya? Nanti tak coba cek ya. Padahal dia yang kemana ya? Nggak tahu. Saya juga nunggu ini. Pokoknya keluhannya demam, kaku, nggak bisa gerak. Sekarang karena saya kirim-kiriman sekarang lutut udah nggak bisa ditepuk. Waduh, nyampai. Makanya tadi wah ini saya sebagai ya saya tak ada tanggung jawab moral gitu ya. Jadi mohon maaf sedikit saya. Selain saya sakit, saya juga harus ada tanggung jawab moral untuk itu. Saya kirim, saya paketin sebentar, soalnya nanti istri saya yang kirim. Terus saya kan, saya juga ada tanggung jawab untuk diri saya sendiri karena kemarin saya coba makan mangga, ternyata saya kembung. Jadi saya tadi harus ke warung dulu makan sedikit lah biar saya ada energi juga untuk ibu dan bapak semua. Hah?